Anda kembali ke segmen khusus Money Talks bersama saya Anneke Wijaya dan berikut adalah informasi dari domestik dan kinerja industri asuransi umum untuk Anda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menarik rem darurat COVID-19. Anies memutuskan untuk kembali terapkan pembatasan sosial berskala besar secara penuh seperti masa awal pandemi. Hal ini merupakan hasil rapat Pemprov bersama gugus tugas kemarin sore 9 September 2020. Menurutnya kondisi COVID-19 di Jakarta sudah mulai mengkhawatirkan. Kita lihat berikut adalah angka kasus COVID-19 di Jakarta per hari kemarin. Angka ini terus meningkat setiap harinya. Dengan melihat ini, Gubernur Anies pun mengatakan pihaknya tidak banyak pilihan bagi Jakarta untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Premi bruto asuransi umum di semester pertama tahun 2020 ini mengalami penurunan 5,6% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Industri asuransi umum mencatat nilai premi bruto 33,09 triliun rupiah di akhir semester pertama tahun ini, lebih rendah dari perolehan di periode yang sama di 2019 yang mencapai 35,07 triliun rupiah. Sementara itu aset dan jumlah investasi asuransi umum masing-masing masih tumbuh 7,7% dan 3,1% secara tahunan. Aset industri asuransi umum di akhir Juni 2020 tercatat mencapai 163,05 triliun rupiah, sedangkan jumlah investasinya mencapai 77 triliun rupiah. Dan Anda menyaksikan segmen khusus Money Talks dan kami telah terhubung dengan Dumasi MM Samosir, Direktur Asuransi Sinarmas. Selamat siang Ibu Dumasi. Selamat siang, Mbak Anneke. Iya, Ibu, Gubernur DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB total. Seperti apa Anda menilai ini akan mempengaruhi industri asuransi umum? Ya, aduh, benar-benar ini menjadi pukulan berikutnya ya. Sebelumnya sebenarnya kita berharap waktu ada PSBB awal saja itu sudah sangat memberatkan buat industri kita. Kita ini sebenarnya industri ikutan ya, karena biasanya memang dari awal itu industri mobil seperti kita ketahui bersama itu sudah menurun. Kemudian kemarin begitu dibuka sudah mulai hidup lagi. Nah itu begitu ditutup pasti nanti akan menurun lagi. Jadi memang ini benar-benar akan menjadi pukulan berat bagi kita semua industri untuk ekonomi tentunya ya. Dan ya kita berharap agar di masa PSBB ini semua masyarakat benar-benar mematuhi protokol ya, pakai masker setidaknya itu pakai masker gitu ya supaya kita bisa kembali lagi, maksud cepat-cepat lepas dari semua ini gitu. Udah pasti perolehan premi kita akan menurun lagi di masa ini setelah PSBB, itu sudah pasti. Begitu Mbak Anneke. Jauh apa penurunan yang dimaksud oleh Ibu Dumasi? Karena kalau kita berkaca pada data industri, ini kondisi premi bruto di industri asuransi umum memang terjadi penurunan, tapi sebenarnya tipis saja secara year on year. Kalau di asuransi Sinarmas seperti apa? Kalau di asuransi Sinarmas, sebenarnya kita untuk sampai triwulan 1, triwulan 2 itu masih ada penurunan. Namun demikian kalau untuk kita memang di Juli kemarin, per Juli itu kita bahkan sudah meningkat dan meningkatnya juga lumayan besar, sudah meningkat 26%. Gitu. Jadi kalau di kita memang karena di tengah pandemi begitu kita sudah harus working from home waktu itu, kita memang mencari jalan-jalan baru gitu, mencari channel-channel baru gitu. Jadi karena portfolio kita salah satu yang terbesar dari 3 penopang besar dari portfolio kita itu sebenarnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Tapi kan kemarin terjun bebas nih asuransi kendaraan bermotor kita. Nah, oleh sebab itu selama pandemi apa yang kita lakukan adalah mengajak seluruh tim marketing kita untuk cari yang lain. Jangan hanya di situ, harus mencari terobosan lain dan dari situ kita bisa mendapatkan sehingga kita bisa mengalami peningkatan 26% up to Juli. Di Agustus pun kita masih meningkat ya. Lalu apa yang Begitu, menjadi substitusi dari asuransi kendaraan bermotor yang katanya jatuhnya ini cukup signifikan? Iya, jadi di kita yang masih meningkat tajam, yang masih meningkat ya dengan baik itu adalah kita ada properti masih meningkat, asuransi kesehatan masih meningkat, bahkan profitability dari asuransi kesehatan kita meningkat tajam sekali, itu sampai naik 280%. Jadi klaim asuransi kesehatan kita itu bahkan menurun ya di masa pandemi ini. Lalu kita juga ada di asuransi bonding, surety-ship gitu ya, yang dan aset-aset properti
yang banyak bertumbuh juga gitu. Ini menarik Ibu Dumasi kalau Anda mengatakan terkait dengan asuransi properti begitu ya, di mana kita tahu ini bisnis properti menjadi salah satu sektor yang paling terpukul selama dilakukannya PSBB. Bisa Anda jelaskan lebih rinci seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kita itu kepada klien-klien kita tuh mengingatkan untuk jangan sampai properti-properti mereka itu, aset-aset mereka itu tidak diasuransikan di masa pandemi ini Mbak Anneke. Karena kalau di masa pandemi ini orang sekarang mulai memikirkan untuk ya udah asuransi itu nanti dulu deh, ya kan? Itu malah berbahaya sekali karena kita juga melihat nih akhir-akhir ini kita bisa dalam seminggu itu bisa kita dapat laporan 3 klaim kebakaran di sana, di sini, bukan hanya di satu daerah tertentu, tapi di beberapa kota di seluruh Indonesia. Ya, jadi sebenarnya resiko itu justru bertambah di masa-masa krisis biasanya. Oleh sebab itu harusnya properti itu harus diasuransikan. Jadi kami mengejar, menekankan kepada seluruh tim marketing kita untuk meyakinkan para nasabah-nasabah kita yang mungkin di awal-awal kemarin berpikir ulang, dimundurin, renewal polis propertinya belum diperpanjang, bahkan ada yang mungkin minta cicilan. Lebih baik minta cicilan daripada tidak diasuransikan, begitu Mbak Anneke. Iya, Bu Dumasi, lalu apakah peningkatan pendapatan dari asuransi properti dan juga kesehatan yang tadi Anda sampaikan ini cukup untuk mensubstitusi penurunan dari asuransi kendaraan bermotor yang jatuh signifikan? Iya, buktinya kita meningkat 26% Ibu, Mbak Anneke. Secara overall kita meningkat 26% up to July, dan itu disumbang oleh banyak asuransi lainnya juga ya, di miscellaneous asuransi yang lainnya juga. Seperti salah satunya juga tadi saya bilang seperti di Certisif juga masih ada yang kita memang masih bisa bertumbuh. Dan terutama di aset sih, properti kita lumayan banyak sekali pertumbuhannya ya. Jadi mungkin yang tadinya tidak berasuransi atau berasuransinya di asuransi lain mungkin, atau bahkan tidak asuransi sama sekali, dengan pendekatan-pendekatan ini akhirnya kita bisa mendapatkan klien-klien baru. Karena di asuransi properti itu kita secara amount memang dia penopang terbesar kita Mbak. Kalau setelah melewati PSBB total di Maret, sebenarnya ini juga masih bisa mencatatkan laba begitu ya, secara aset malah masih bertambah dibandingkan semester sebelumnya. Ini juga berarti yang terjadi di asuransi Sinarmas? Iya, betul sekali Mbak Anneke. Ya. Kalau di asuransi kesehatan malah luar biasa itu ya, karena mungkin biasanya orang kalau zaman dulu flu sedikit ke dokter. Kalau sekarang orang berusaha untuk nggak berani ke dokter, nggak berani ke rumah sakit gitu kan, berusaha untuk mengobatinya di rumah. Itu juga mungkin yang membuat tren klaim asuransi kesehatan tuh menurun tajam sekali. Baik, ini menarik karena kita akan membahas lebih dalam lagi terkait juga dengan fenomena yang terjadi hari ini terkait dengan IHSG begitu ya. Saya akan tanyakan ini lebih dalam setelah jeda, tapi kami harus break sejenak. Tetaplah bersama kami di Power Lunch, kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Power Lunch dan menyaksikan segmen khusus Money Talks. Kami masih terhubung dengan Dumasi MM Samosir, Direktur Asuransi Sinarmas. Iya, Ibu Dumasi, melanjutkan dialog kita sebelum jeda tadi. Ini kalau kita melihat hari ini IHSG ini cukup signifikan begitu ya penurunannya. Lalu seperti apa gambaran umumnya saja arah investasi asuransi di tengah market yang sangat volatil seperti IHSG hari ini? Ya. Dalam kita menginvestasikan dana di asuransi, jadi memang kita sangat prudent di sini sehingga portfolio investasi kita itu pasti mayoritasnya itu adalah di fixed income, gitu. Jadi memang kalau memilih waktu dengan IHSG yang seperti ini, pasti kita untungnya itu tim investment kita itu memang dari dulu sudah memantapkan diri untuk selalu hanya berinvestasi di di yang portfolio yang kita anggap memang aman. Ya, aman bukan hanya dalam jangka panjang tapi juga dalam jangka pendek gitu ya. Jadi di situ.
Dan kita mayoritas kita memang masih di fixed income dan di fixed income-nya mayoritas masih di reksadana dan juga di penyertaan langsung. Jadi mungkin kami kalau di saham itu kita tidak terlalu besar, Mbak Anneke. Jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi IHSG hari ini ya. Lalu dengan banyaknya kasus gagal bayar, seperti apa ini akhirnya mempengaruhi kepercayaan para pembeli di asuransi Sinarmas? Ya, ini juga menjadi hambatan sih sebenarnya ya dengan banyaknya kasus gagal bayar. Karena kita juga punya anak perusahaan yang merupakan asuransi jiwa juga gitu ya. Nah jadi automatically karena dengan pemberitaan-pemberitaan yang seperti ini tentu mempengaruhi juga masyarakat, keinginan masyarakat atau kepercayaan masyarakat. Misalnya ada juga mungkin yang akhirnya berpikir ulang atau bertanya. Tapi tugas kita lah di asuransi untuk memberitahukan ini kepada masyarakat luas bahwa itu bukannya berlaku untuk semua perusahaan. Perusahaan-perusahaan banyak yang menjalankan usahanya dengan prudent dan masih bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak bisa disamaratakan bahwa satu perusahaan gagal bayar lalu semua perusahaan dianggap jelek gitu ya. Masih banyak sekali perusahaan asuransi jiwa yang memang masih bagus dan masih terus melayani masyarakat, bahkan juga masih mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, customer baru di masa pandemi ini. Demikian Mbak Anneke. Baik Bu Dumasi, ini waktu di tahun 2020 sudah tidak banyak lagi. Lalu seperti apa target yang ditetapkan oleh asuransi Sinarmas? Apakah ada yang direvisi atau justru malah ditambah karena kemarin juga terjadi peningkatan? Iya, jadi sebenarnya waktu awal tahun itu Mbak, jadi begitu ada pandemi, kita memang langsung revisi target. Jadi tahun ini sebenarnya kita menetapkan target kita sampai dengan sepanjang tahun 2020 ini kita menetapkan target awalnya itu 11 triliun Mbak, sorry. Karena tahun lalu itu kita akan mencapai 10,9 triliun, meningkat 45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 gitu kan. Nah, jadi begitu ada pandemi kita langsung turunkan semua targetnya Mbak menjadi 8 triliun. Jadi target kita untuk sampai tahun ini adalah menjadi 8 triliun. Tapi puji Tuhan ini sampai dengan Agustus kita sudah mencapai 7,4 triliun Mbak. Jadi harusnya bisa tercapai dan mudah-mudahan terlampaui ya. 7,4 menuju ke 8 triliun ya. Dalam waktu beberapa bulan ini strategi apa yang disiapkan asuransi Sinarmas untuk bisa mencapai target tersebut? Iya, kita masih tetap ini karena momen ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan juga dari retail dan dari online. Jadi kita kaget banget Mbak Anneke di masa pandemi ini di mana marketing kami nggak bisa bertemu dengan klien, mereka malah bisa mendapatkan banyak sekali new klien itu dengan menggoogling gitu. Luar biasa, dan ini penambahannya luar biasa banyak, dan bahkan kita bisa mendapatkan banyak sekali agen-agen baru. Nah, agen-agennya dari mana? Agen-agen ini adalah banyak sekali karyawan yang mungkin jadi berkurang income-nya. Ada yang mungkin kena PHK ya, dan ini menjadi source of business baru buat kita gitu. Jadi untuk ke depan, selama beberapa bulan ke depan kita juga akan masih terus mengembangkan ini, di mana kita bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk bergabung menjadi bisnis partner di asuransi Sinarmas dan bisa mendapatkan income yang baik juga gitu Mbak Anneke. Artinya digitalisasi ini memberikan peranan besar begitu ya? Baru. Betul Mbak, ya. Iya, boleh dijelaskan ini sebesar apa tributnya? Halo? Iya, Bu Dumasi, boleh dijelaskan lebih rinci lagi ya, ini sebesar apa tributnya dari digitalisasi yang tadi Anda sampaikan yang bisa ternyata memberikan banyak klien dan juga memberikan efek untuk asuransi Sinarmas? Iya, jadi untuk dari sisi keagenan, kebetulan portfolio bisnis keagenan kita itu memang masih 5% dari total bisnis kita ya. Tapi kalau untuk agensi sendiri itu meningkat hampir 25% dari lini-lini yang belum pernah di-touch ini Mbak. Bahkan mereka mengikuti tender-tender misalnya di daerah yang nggak pernah ikutan tender, sekarang bisa ikut tender dan memenangkan banyak project-project di daerah Mbak. Kita kemarin tuh di awal-awal kita berpikir bahwa
mungkin kayak kontraktor all risk bahkan yang lain-lain ini tidak akan ada perkembangan di kita. Mengapa? Karena memang bahkan pemerintah menetapkan kepada seluruh pimpinan daerah itu untuk menggunakan dana yang ada itu bahkan untuk penanganan COVID kan Mbak ya, tidak untuk membangun infrastruktur. Tapi ternyata masih ada yang aset-aset yang memang selama ini bahkan mungkin sudah diasuransikan, tapi dengan asuransi lain misalnya hari ini kita bisa memenangkan banyak sekali tender yang seperti ini justru di masa pandemi Mbak. Mungkin di masa pandemi ini perusahaan-perusahaan juga ingin melihat siapa yang tetap bisa melayani meskipun kami working from home, tapi marketing kami masih tetap bisa melayani seluruh klien dengan sigap. Jadi mungkin itu penyebabnya juga salah satunya. Berarti adanya PSBB ini sama sekali tidak mempengaruhi distribusi keagenan yang berada di asuransi Sinarmas. Betul Mbak, kita soalnya agen-agen itu bahkan kita bantu. Mereka mungkin nggak bisa mendatangi kliennya, kita bantu, kita facilitate bagaimana caranya supaya kita bisa menghubungkan para agen kita dengan tertanggung kita dengan mudah. Jadi thanks to the technology yang telah memungkinkan kita semua untuk bahkan bisa bertemu dengan seluruh rekanan kita, dengan klien kita itu sekaligus di waktu yang sama, karena sekarang kita bisa seperti hari ini saya bisa diinterview melalui Zoom misalnya. Nah ini kita juga bisa meeting dengan klien-klien kita melalui Zoom gitu. Memang yang pertama sekali dilakukan asuransi Sinarmas pada tanggal 4 Maret itu adalah kita sebelumnya sudah punya license Zoom, tapi setelah tanggal 4 kita langsung order banyak sekali license Zoom untuk dipakai oleh semua tim kita yang ada di asuransi Sinarmas supaya semua orang tetap bisa bergerak gitu untuk menjalankan masing-masing kegiatannya tanpa hambatan. Iya, Bu Dumasi, terkait juga dengan salah satu kejadian yang terjadi tengah pandemi ini, yaitu terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Agung, dan ini akhirnya memicu juga statement dari Menteri Keuangan yang berencana untuk mengasuransikan gedung-gedung milik negara nih. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, sebenarnya ini sesuatu yang sudah seharusnya ada ya. Jadi sebelumnya saya ingat Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan, sebenarnya sudah ada keluar aturan yang menetapkan bahwa gedung-gedung waktu itu masih keuangan ya, di Kementerian Keuangan itu harus diasuransikan gitu kan. Sudah keluar aturannya kalau saya tidak salah tahun lalu. Ya, jadi memang keputusan beliau dengan kejadian ini tentunya seharusnya dipercepat. Karena saya ingat waktu kejadian gempa Padang tahun 2009, itu tidak ada, mayoritas gedung pemerintah yang ada di Padang itu tidak diasuransikan, Mbak. Kebetulan kami di sana kan banyak mengcover asuransinya waktu itu ya, dan membayar klaim luar biasa banyak sekali waktu gempa Padang. Nah, jadi belajar dari situ sebenarnya kita melihat bahwa banyak aset-aset pemerintah itu yang tidak tercover, dan ketika terjadi yang seperti kemarin kasus di Kejaksaan, gedung Kejaksaan, itu tentu menjadi beban ya. Kalau kami di asuransi kemarin ke marketing kita yang kita sampaikan adalah itu kalau gedung Kejaksaan ada APBN yang bisa membangun, tapi kalau pengusaha-pengusaha kalau mereka berani tidak mengasuransikan asetnya hari ini, kalau misalnya terjadi seperti itu, apa yang akan terjadi? Sebenarnya kejadian gedung Kejaksaan itu menjadi salah satu contoh yang kami pakai juga waktu mengingatkan para klien-klien kita yang saat ini sedang bimbang, yang saat ini sedang menghitung-hitung, think over gitu untuk mengasuransikan aset-asetnya. Ini juga menjadi pesan saya juga sebenarnya untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Bagaimana kita misalnya cuma punya rumah ini, rumah satu-satunya nih, tapi kita tidak asuransikan. Coba kita cek, masyarakat Indonesia masih sangat sedikit sekali yang mengasuransikan rumahnya. Bagaimana kalau terjadi kebakaran? Umumnya kita di Indonesia yang mengasuransikan rumah itu hanya yang kalau ambil kredit dari bank. Demikian pula mobil, begitu selesai kredit mereka nggak perpanjang lagi asuransi mobilnya. Jadi ini sebenarnya masa pandemi ini harusnya kita mengingatkan lagi, memberikan literasi yang lebih lagi, edukasi yang lebih lagi kepada masyarakat di Indonesia untuk melihat asuransi itu bukan seperti buang-buang uang, tapi itu merupakan investasi, proteksi. Demikian Mbak Anneke. Artinya Anda menilai statement dari Menteri Keuangan ini juga berpotensi dapat meningkatkan pendapatan asuransi umum begitu ya untuk di masa depan? Betul sekali ya. Meskipun mungkin kalau untuk aset negara kan biasanya masuknya di asuransi BUMN ya Mbak. Baik, semangat sekali Bu Dumasi, kami bisa menangkap maksud Anda. Terima kasih telah bergabung di Power Lunch hari ini. Demikian dialog kami bersama dengan Dumasi MM Samosir, Direktur Asuransi Sinarmas dalam segmen Money Talks.